Di tepi jalan kecil menuju alun-alun Banyumas, ada sebuah warung bakso yang selalu ramai saat makan siang. Warung itu milik Pak Rahim, lelaki kurus berkumis tipis. Suaranya serak seperti daun kering. Gerobak baksonya sederhana, tabung gas, panci besar, tumpukan mangkuk plastik lusuh, dan banner kecil bertuliskan "Bakso Pak Rahim". Legendaris, awalnya ia bukan siapa-siapa. Pelanggannya biasanya para tukang ojek, guru honorer, dan anak kos. Tapi sejak beberapa minggu lalu, hal aneh mulai terjadi. Awal semuanya bermula dari kebiasaan baru Pak Rahim. Suatu pagi, tetangga warung melihatnya keluar rumah sebelum azan subuh, membawa senter dan sebuah tas kecil. Dia berjalan pelan ke arah hutan Sokawera, hutan yang dipakai orang Banyumas untuk cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Hutan itu dikenal angker. Cerita tentang Mbah Buntung sering beredar di warung kopi dan pasar. Orang tua mengatakan, jangan lewat sana sendirian, jangan mengganggu pohon-pohon tua, dan jangan menerima tawaran dari suara yang memanggil di kegelapan. Pak Rahim tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi setiap subuh. Ia hanya pulang dengan mata sedikit sayu. Bibirnya yang tadinya pucat sekarang agak kemerahan, dan senyum tipis yang tidak biasa. Seminggu berlalu, 2 minggu, dan gerobak baksonya berubah. Baksonya menjadi berbeda, empuk sekali, kenyal sampai menggigit, tulangnya pun seolah larut dalam kuah. Pelanggan mulai berbisik, kenapa rasanya macam ini? Enak, tapi aneh. Orang-orang berebut antre. Ada yang bilang rasanya seperti kenangan masa kecil. Ada yang bilang teksturnya tidak wajar, hampir seperti tidak sekadar daging biasa. Bau itu datang berikutnya. Pada awalnya hanya 1-2 orang yang mencium. Bau tanah, basah, sejuk, seperti di samping makam lama. Bau itu samar ketika gerobak ditutup. Tetapi saat mangkuk bakso dibawa keluar, ada garis tipis aroma tanah dan dupa yang tertiup. Mungkin ini rempah baru, kata beberapa orang, untuk menenangkan diri. Namun, ketika lebih banyak yang mencium, anak warung, tukang parkir, salah satu pelanggan tetap bernama Siti, mereka tak dapat menutup mata. Bau itu bukan rempah, ia bau tanah yang basah dan sepi. Bau yang membuat dahi berkerut, membuat lidah tercekat, desas-desus beredar cepat di kampung. Ibu-ibu mulai bertanya sambil menyuap nasi. Anak sekolah berhenti membeli di warung itu, sedangkan para lelaki tetap datang. Penasaran, mungkin dia pakai resep rahasia, kata seorang bapak sambil menatap panci besar. Atau mungkin daging impor, gumam yang lain. Di balik semua itu, Pak Rahim semakin sering pergi ke hutan. Tidak hanya subuh, kadang ia naik motor kecilnya saat malam hampir larut, kembali dengan selimut kabut di celana, dan sapaan yang lebih singkat untuk pelanggannya. Suatu sore, ketika langit mendung dan angin menerpa daun-daun kelapa, datanglah seorang pembeli baru ke warung. Namanya Mas Joko, pekerja pabrik yang baru pulang. Muka letih dan tangan berbau oli. Ia membeli semangkuk bakso, duduk di bangku kayu, dan mengaduk seruput kuahnya. Sekali 2 kali ia tersenyum, menyuap bakso dengan lahap. Di warung, orang-orang mengamat, hati mereka berdetak antara puas dan risau. Makanan itu menyenangkan, tapi bau itu selalu kembali seperti bayangan panjang di sore kelabu. Di luar kesibukan, ada anak kecil yang sering membantu Pak Rahim menggoreng tahu. Namanya Anwar. Dia anak kampung, berumur belasan, yang berharap suatu hari bisa membeli sepeda sendiri. Anwar sering membersihkan gerobak, mengambil es batu, dan menyapu lantai. Ia juga yang paling dekat melihat perubahan pada Pak Rahim. Cara ia mencuci mangkuk, luka kecil di ujung jarinya yang tak mau kering, sepasang sepatu yang dipenuhi tanah kering, seakan baru saja berjalan di rerimbunan. Anwar tidak berani bertanya banyak. Di kampung kecil seperti itu, ada batas antara yang boleh ditanya dan yang lebih baik dibiarkan. Malam itu, setelah hujan, angin membawa bau lebih kuat dari biasanya. Bau tanah lembab dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada mereka yang tidak pernah merasakan. Bau itu menusuk sampai ke gigi. Beberapa tetangga menempelkan kain di mulut, menutup pintu. Hentikanlah, bisik seorang ibu ketika anaknya menolak makan bakso. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut bagi sebagian orang.
terutama para pria yang selalu mencari pengalaman baru di lidah mereka. Tepat 1 minggu setelah perubahan itu mulai, terjadi sesuatu yang tak dapat ditarik kembali. Pagi itu, Anwar datang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan gerobak terparkir di tempat biasa. Uap putih mengepul dari panci besar, seolah baru saja diangkat dari api. Di atas meja, beberapa mangkuk kosong tergeletak. Ada piring kecil berisi kuah yang masih mendidih. Namun yang membuat Anwar tercekat bukan uap atau panci, melainkan satu potongan kecil, nyaris tak terlihat, yang tersangkut di sela-sela sendok logam. Ia melangkah mendekat, hati berdegup kencang. Sejenak ia berpikir itu sekadar kulit keras dari kikil, atau urat kecil. Anwar mengambilnya dengan sarung tangan dan menatap. Potongan itu kecil, warnanya kusam, seperti kuning gading, melengkung seperti kuku. Ia merapatkan kening. Tidak mungkin, gumamnya. Tombol panik dalam dirinya menyala. Anwar menaruhnya di telapak tangan. Bukannya bau daging atau rempah, ada bau tanah yang pekat. Bau yang sama seperti yang selalu mereka cium. Ia berlari memanggil Siti, perempuan yang selalu membeli 2 mangkuk. Setiap Shang, Siti datang dengan langkah tergesa, wajah pucat. Mereka menutup panci, menaruh mangkok-mangkok terbalik agar uap tidak menyebar. Suasana mendadak sunyi, seolah kota kecil itu menahan napas. Orang-orang yang lewat berhenti melihat. Kabar menyebar secepat api. Ada sesuatu yang ditemukan di bakso Pak Rahim. Meski mereka tidak segera tahu apa yang ditemukannya, bisik-bisik beralih menjadi tanya. Satu suara membenarkan sendiri, ketakutan yang mengintai. Kuku manusia. Ada yang menertawakan, menuduh itu hoax. Ada yang menatap tajam ke arah hutan Sokawera, di mana kabut pagi sering menempel di ranting. Mbah-mbah di balai desa berkumpul, menatap wajah Pak Rahim yang sedari tadi duduk seperti orang terpaku. Matanya kosong, bibirnya menggumam sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Pak Rahim tidak membantah, ia hanya menunduk, menatap tanah seperti memberi hormat pada sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa yang melihatnya merasa ada hal lain pada pria itu. Ada ketenangan yang bukan ketenangan biasa. Ada sesuatu yang seperti perjanjian lama yang sudah ditepati. Lalu seorang pemuda dengan suara gemetar bertanya keras, "Pak, dari mana Bapak mendapatkan dagingnya? Kenapa bau seperti itu?" Pak Rahim mengangkat kepala. Matanya basah, bukan karena sedih, tetapi karena semacam pengertian yang berat. "Itu dari hutan," jawabnya pelan. Suara itu membawa hawa dingin ke tulang yang mendengarnya. Mereka tahu hutan mana yang dimaksud. Sokawera, nama itu menggema seperti kata terlarang. Seorang yang lebih tua memukul meja dengan telapak tangan. "Jangan main-main dengan hutan itu." Banyak nyawa hilang karena penasaran. Pembicaraan memuncak. Pelanggan yang tadinya lapar kini ragu. Beberapa memuntahkan makanannya. Ada yang menelepon ketua RT, ada yang memutuskan pulang. Kecurigaan terhadap bakso itu menyebar. Ada yang ingin membawa potongan kuku itu ke kantor desa, ada yang menyarankan melaporkannya ke polisi. Tapi sebelum keputusan bisa diambil, langkah kaki berat terdengar di sisi gerobak. Suara motor tua berhenti, dan dari sana muncul Pak Rahim sendiri. Mukanya pucat seperti kain kafan basah. Ia membuka debu di sepatunya, dan di sela-sela debu tampak potongan tanah pekat. Ada serpihan daun yang menempel. Orang-orang menatap, beberapa mundur. "Saya tidak bermaksud mencelakai siapapun," katanya. Tapi kata-kata itu hilang di antara kebisingan tanya dan tuduh. Hutan Sokawera, bah, buntung, bau tanah kuburan, semuanya kembali menempel pada desa itu. Seperti uap yang tak mau hilang, Anwar masih memegang potongan kecil itu di saku bajunya. Ia tidak berani menunjukkan kepada siapapun lagi. Malam menjelang, dan berita tentang kuku di bakso menjadi seperti bisik yang merayap dari rumah ke rumah. Di banyak jendela, lilin dinyalakan lebih awal. Orang tua menutup pintu rapat. Anak-anak dipeluk lebih erat. Dan di dalam dada setiap orang, ada satu pertanyaan yang tidak berani diucapkan terlalu keras. Sampai sejauh mana manisnya, kekayaan bisa dibayar oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam yang terlalu sunyi untuk sebuah desa yang biasanya hidup sampai larut. Di salah satu rumah, seseorang menulis, "Jangan pergi sendiri ke Sokawera" di balik pintu.
seakan untuk diri sendiri. Di pinggir jalan, ember air penuh diletakkan di depan gerobak, seolah semua ingin membersihkan mulut mereka dari bau yang menempel. Namun dari balik rimbun dan kabut, sesuatu bergerak, sesuatu yang menunggu dengan sabar, seperti yang sudah menunggu sejak lama di dalam kegelapan hutan. Kabar tentang kuku yang ditemukan di mangkuk bakso tak kunjung padam, malah seperti api yang disiram minyak, menyala makin besar. Hari-hari berikutnya, warung Pak Rahim semakin sepi pada siang hari. Namun malam-malamnya, ada kerumunan kecil yang datang bukan untuk makan, melainkan untuk melihat, mengawas, atau menuduh. Lampu-lampu rumah dipasang lebih terang, enjing-enjing tidur di ambang pintu dengan tatapan kosong, dan anak-anak dilarang bermain sampai gelap benar-benar pergi. Pagi itu, desa dipenuhi dengung bisik-bisik. Orang-orang berkumpul di balai desa. Ketua RT, Pak Harun, berusaha menenangkan. Kita harus jelas dan tidak asal tuduh, katanya. Suara serak karena mengulang kalimat yang sama berkali-kali. Namun sekeping kuku di dalam plastik yang dibungkus rapi oleh Siti sudah dibawa ke sana. Bukti kecil yang membuat semua orang ingin ada jawaban. Banyak yang menuntut polisi. Ada pula yang ingin mengusir Pak Rahim dari desa. Tak sedikit yang menatap hutan Sokawera dengan mata penuh kebencian. Di antara semua itu, Anwar yang setiap hari membantu membersihkan gerobak merasa seperti berada di antara dua dunia. Ia takut, tentu saja, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Sejak menemukan potongan kuku itu, ia sering terjaga di malam hari, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di subuh-subuh ketika Pak Rahim pergi ke hutan. Ia melihat wajah Pak Rahim malam itu mata kosong, bibir bergetar seperti sedang berdoa kepada sesuatu yang bukan Allah. Gambar itu terus menghantuinya. Siti mencoba bersikap wajar, namun matanya sering merah karena menangis diam-diam. Ia bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal mistis, tetapi bau tanah yang menempel pada gerobak membuatnya trauma. Ia tidak bisa memakan bakso lagi. Dulu aku datang 2 mangkuk setiap hari, ucapnya pada Anwar sambil menunduk. Sekarang aku tak berani masuk ke dekat panci itu. Kata-kata Siti seperti paku yang menancap lebih dalam ke hati. Anwar, ketua RT, akhirnya memutuskan mereka akan melaporkan ke polsek. Polisi datang dengan sikap profesional yang kaku, membawa sarung tangan karet dan kantong plastik bukti. Mereka memeriksa panci, mengangkat beberapa sampel, menanyakan daftar pemasok daging. Namun di desa kecil itu, jawaban-jawaban yang sederhana tak cukup menuntaskan kekhawatiran. Ketika polisi bertanya, Pak Rahim hanya menunduk dan berkata, "Saya selalu beli daging dari pasar, tapi aku tak akan memutarbalikkan kata-kata kalian." Suaranya datar seperti orang yang menjaga rahasia yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara itu, kabar lain muncul. Ada yang melihat suara-suara di pinggir hutan. Seorang petani yang setiap pagi lewat dekat Sokawera mengaku melihat ada cahaya kecil yang bergerak di antara pepohonan, dan bau dupa seperti berasal dari tempat pemakaman. Beberapa anak melaporkan mimpi buruk yang sama. Sebuah sosok tinggi berambut gimbal, berwajah seperti potongan kayu embah buntung. Mereka menyebutnya yang memanggil nama-nama dari kampung itu. Ketika mimpi-mimpi itu dibicarakan di warung kopi, orang dewasa mencoba menertawakan, tetapi matanya tidak bisa mengelak dari rasa takut. Desa itu juga mulai kehilangan hewan ternak secara aneh. Seekor ayam hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, ada babi milik seorang tetangga yang ditemukan rebah di kebun dengan mata terbuka. Tidak ada bekas luka, hanya bau tanah yang menyengat di sekitar bangkai. Babi itu belum dimakan, dagingnya utuh seperti ditinggalkan. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan gerobak dan hutan. Seakan-akan ada benang tak terlihat yang menarik semuanya ke arah yang sama. Di tengah kegundahan, Anwar memutuskan ia harus tahu sendiri. Ia tidak bisa menahan rasa bersalah, seolah potongan kuku itu menempel juga pada hatinya. Di sebuah malam yang basah setelah hujan, ketika hampir semua orang tertidur, ia mengendap keluar. Ia memakai jaket tipis, menyelipkan senter kecil, dan memutuskan mengikuti jejak sepatu Pak Rahim seperti yang sering dilihatnya di pagi hari ke arah Sokawera. Jalan menuju hutan lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Bau lumut
dan daun basah menaungi setiap langkah. Kabut tipis menyelimuti tanah, membuat jarak pandang tak lebih dari beberapa meter. Suara serangga berubah menjadi denyar yang terus-menerus. Dan di antara bunyi itu, ada suara lain seperti bisik-bisik yang tidak berasal dari angin. Anwar menelan ludah, berpikir untuk kembali berkali-kali. Tapi sesuatu mendorongnya maju. Rasa bahwa kalau ia tidak melakukan apa-apa, desa akan terus terseret dalam hiruk misteri. Di sebuah cerukan kecil, Anwar melihat bekas api. Ada batu-batu kecil tersusun seperti tempat menaruh sesajen. Di dekatnya, ada kain hitam tersampir di dahan. Dan sepanjang ranting tergantung benda-benda kecil, potongan kain, kancing, seutas benang seperti jimit-jimit sederhana. Di tanah, ada tapak sepatu yang basah. Dan aroma yang ia kenali, bau tanah pekuburan. Bau yang selalu dikaitkan dengan gerobak. Hatinya berdegup cepat. Ia mengendap lebih dekat dan hampir saja menjerit ketika melihat ada bekas makanan, sisa-sisa kuah kental yang mengering di sebuah daun. Tiba-tiba, ada suara langkah di belakangnya. Anwar memalingkan kepala dan hampir pingsan melihat sosok yang berdiri di celah pohon. Bukan Pak Rahim, melainkan seorang perempuan tua berkain jarik. Rambutnya panjang putih, wajahnya tersamar oleh bayang. Matanya memancarkan kilau yang tak manusiawi. Perempuan itu tidak bergerak seperti manusia biasa. Gerakannya lambat dan suaranya pecah ketika berkata, "Kenapa anak kecil seperti kamu mengotori jalan orang-orang tua?" Anwar menelan ludah. Suaranya nyaris tidak keluar. Saya ingin tahu, Bu." Ayamet merasakan rasa malu dan takut sekaligus. Perempuan itu mengangkat kepala. Wajahnya semakin mendekat. Dan Anwar melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Gigi-giginya hitam, dan di lehernya tergantung sebuah penden kecil yang terbuat dari tulang, bukan tulang besar, melainkan sepotong kecil. Seolah-olah potongan kuku tadi bukan satu-satunya yang berpindah tangan. "Jaga mulutmu, anak muda," bisiknya. "Ada harga untuk menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui." Sebelum Anwar sempat menjawab, suara lain terdengar, suara langkah cepat dari arah lebih dalam hutan. Sebuah bayangan berlari, dan dari celah pohon muncul sosok yang ia kenal. Pak Rahim. Matanya polos, seperti orang yang terhipnotis. Tangannya kotor oleh tanah, dan di balik bajunya ada sesuatu yang menonjol, sebuah kantong kecil yang meneteskan sedikit cairan yang berbau aneh. Ketika ia melihat Anwar, ia tersenyum, tetapi senyum itu tak sampai mata. "Kau tidak seharusnya di sini, Nak," katanya lembut. Perempuan tua menatap mereka berdua, lalu menepuk bahu Pak Rahim dengan gerakan yang aneh, seperti memberi restu. "Kau sudah membawa apa yang harus dibawa," ucapnya. "Sudah waktunya bunga itu mekar di tengah desa." Anwar berdiri membeku. Kata-kata itu seperti teka-teki yang menunggu makna. Ia ingin bertanya lebih jauh, siapa perempuan itu? Apa maksud bunga? Tetapi sebelum suaranya sempat keluar, langkah-langkah lain terdengar. Suara orang-orang yang berkumpul di pinggir hutan. Penerangan senter yang menyorot ke arah mereka. Di antara yang datang ada Pak Harun dan beberapa pemuda desa yang membawa pentungan. Mereka mengira ada kegiatan tak senonoh di hutan. Mereka tidak tahu bahwa yang akan mereka temukan lebih berbahaya daripada sekadar perkelahian. Mereka menemukan bekas api, sesajen, dan jejak-jejak kaki. Mereka menemukan perempuan tua itu, tetapi ketika mereka mendekat, ia telah hilang. Hanya ada jejak basah yang menuju ke dalam rimbun. Mereka menemukan Pak Rahim yang dibawa pulang sukarela. Matanya kosong, seperti orang yang tak paham situasi. Di saku bajunya, Anwar melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada beberapa potongan kecil yang dibungkus rapi dengan kain, bukan daging biasa, tetapi sesuatu yang mengkilap seperti tulang rawan yang kecil. Bau tanah menyelimuti semuanya. Di rumah Pak Rahim malam itu, orang-orang berkumpul, menggedor-gedor pertanyaan, menuntut jawaban. Pak Rahim hanya duduk, menunduk, dan sesekali menggumam sesuatu yang tidak dimengerti oleh mereka. Anwar memandang ke penjuru ruangan, dan matanya tertumpuk pada sebuah meja kecil yang berdebu. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kain, ia melihat secari kertas lusuh dengan tulisan tangan yang goyah. Sekumpulan kote-kota Jawa tua yang ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi satu kalimat
menempel jelas di pikirannya. Janji ditukar, menerima berkah dari penguasa alas. Malam itu, desa tidak tidur. Orang-orang membahas kemungkinan-kemungkinan. Apakah Pak Rahim melakukan pesugihan? Apakah ada penguasa hutan yang menuntut syarat mengerikan? Siapa perempuan tua yang menepuk punggung Pak Rahim seperti memberi restu? Dan atas semua itu, pertanyaan paling besar, berapa banyak yang sudah dikorbankan agar bakso itu tetap empuk? Deru angin yang datang dari arah Sokawera. Di ujung kamar kecil Pak Rahim, sebuah lampu minyak bergetar, menampilkan bayangan panjang di dinding seolah-olah ada tangan-tangan yang melambai dari balik kegelapan. Di luar Rama, seekor anjing menggonggong keras dan suaranya menggaung ke dalam hutan seperti peringatan. Di dalam hati Anwar, sesuatu yang tak kasat mata kini telah menempel. Ia tahu, lebih dari sebelumnya, bahwa rahasia itu belum akan berhenti, dan bahwa desa kecil mereka baru saja memasuki musim yang panjang dari takut dan pembayaran. 3 hari setelah kejadian di Sokawera, desa Banyumas seperti kehilangan napas. Warung bakso Pak Rahim kini ditutup. Gerobaknya, yang dulu berdiri di tepi jalan dengan uap kuah harum dan suara sendok beradu, kini hanya tersisa bayang-bayang Mia saja. Tempat itu sunyi, seperti baru saja ditinggalkan seseorang yang takkan kembali. Namun anehnya, setiap pagi, beberapa orang bersumpah masih melihat kepulan uap tipis di sekitar sana. Padahal tidak ada siapapun, tidak ada api, tidak ada panci, tapi aroma kuah bakso itu masih tercium samar. Dan bau tanah basah tetap ada, menempel di udara, seperti roh yang enggan pergi. Pak Rahim kini ditahan sementara di balai desa. Polisi dari kota belum sempat datang, dan warga tidak berani mengusiknya terlalu jauh. Mereka hanya tahu satu hal, lelaki itu sudah bukan lagi orang biasa. Setiap malam, ia duduk diam, menunduk, seolah berbicara pada sesuatu di bawah tanah. Bila ditanya, ia menjawab dengan kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Aku cuma melanjutkan apa yang diminta. Aku tak bisa berhenti. Sebelum dia berhenti memanggil, Anwar sering ikut menjaga malam di balai itu, bersama Pak Harun dan beberapa pemuda. Mereka gantian berjaga, karena belakangan suara aneh sering terdengar di sekitar halaman. Langkah-langkah, kaki kecil, tawa samar, dan bisikan seperti orang sedang mengaduk air. Pada malam ketiga, tepat sebelum subuh, Anwar mendengar sesuatu dari balik pintu. Suara besi beradu, kling, kling, seperti sendok menabrak panci. Dia menelan ludah, berusaha memastikan itu hanya khayalan. Tapi bau itu datang lagi. Bau tanah basah bercampur kuah panas yang sangat familiar. Anwar mendekat perlahan, menempelkan telinga ke pintu. Dan di baliknya, ia mendengar suara Pak Rahim yang berbicara pelan, bergetar, tapi bukan dalam bahasa manusia biasa, seperti doa, tapi dengan kata-kata yang aneh, mendesis, dan sesekali menyebut nama. Mbah Buntung. Ketika Pak Harun menyalakan lampu dan membuka pintu, Pak Rahim sudah diam lagi. Matanya menatap kosong ke lantai, tapi di dekat kakinya ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Semangkuk bakso panas, mengepul uapnya. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan mangkuk itu. Panci di luar kosong, tidak ada api, tidak ada dapur, tapi mangkuk itu nyata. Di atasnya, 5 butir bakso besar mengapung, dan kuahnya bening keemasan. Pak Harun spontan mundur. Siapa yang taruh ini? Suaranya gemetar. Tidak ada yang menjawab. Anwar mendekat, menatap bakso itu lama. Yopnya hengget, tapi dari dalamnya muncul bau yang sama seperti malam di hutan. Bukan daging sapi, tapi bau anyir dan lembab. Salah satu pemuda menutup mangkuk itu dengan koran, dan mereka sepakat membuangnya ke sungai pagi-pagi nanti. Tapi saat matahari muncul, mangkuk itu sudah kosong, kuahnya hilang, dan yang tersisa di dasar hanya tanah basah dan sehelai rambut putih panjang. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai muncul di sekitar Sokawera. Pertama, seorang petani yang biasa lewat jalan setapak menuju ladangnya tidak pernah kembali. Kedua, suara gerobak terdengar setiap dini hari, krek-krek,
seperti roda kayu yang diseret pelan di jalan berbatu. Beberapa warga yang terbangun karena suara itu mencoba mengintip dari jendela. Di bawah cahaya bulan, mereka melihat bayangan gerobak lewat perlahan di jalan, tanpa penjual, tanpa sapi, tanpa manusia yang mendorongnya. Tapi uapnya naik dari panci, putih tebal, seperti sedang memasak sesuatu. Anjing-anjing desa menyala keras setiap kali suara itu lewat, tapi tak ada yang berani keluar. Ketika pagi datang, di tepi hutan ditemukan bekas roda kayu dan sisa kuah yang menempel di tanah, warnanya kecoklatan dan berbau busuk. Di dekat situ juga ditemukan baju petani yang hilang, berlumur tanah dan bulu halus, seperti daging yang sudah lama direbus. Hari kelima, polisi akhirnya datang dari Purwokerto. Mereka menanyai Pak Rahim dengan serius, tapi jawabannya tetap sama. Aku cuma menepati janji. Dia sudah menolongku. Dia siapa? Tanya seorang polisi yang di hutan, penguasa Sokawera. Dia bilang, kalau aku mau hidup kaya dan daganganku laris, aku harus kasih rasa dari yang pernah hidup. Suara itu serak, seperti datang dari tenggorokannya yang kering. Anwar yang mendengarnya langsung pingsan. Polisi menatap satu sama lain, setengah tak percaya, setengah ingin pergi dari ruangan itu. Tapi yang paling menakutkan bukan pengakuannya, melainkan senyum kecil yang muncul di bibir Pak Rahim setelahnya. Kalian pikir ini berhenti kalau aku ditahan? Tidak. Dia sudah makan bagiannya, dan dia belum kenyang. Warga memutuskan untuk membersihkan hutan Sokawera. Mereka membawa obor, kayu bakar, dan niat untuk menyingkirkan apapun yang bersarang di sana. Tapi begitu memasuki perbatasan hutan, udara berubah. Kabut turun dengan cepat, dan suara gamelan samar terdengar dari arah dalam. Bunyi itu lembut tapi membuat dada bergetar, seperti suara upacara yang tak terlihat. Siti, yang ikut rombongan itu tiba-tiba berhenti berjalan. Lihat, katanya pelan, sambil menunjuk. Di depan mereka, di tengah kabut, tampak sesuatu berdiri. Sebuah gerobak bakso, gerobak Pak Rahim, panci di atasnya mengepul, dan mangkuk-mangkuk tertata rapi di meja. Di sampingnya ada sosok, seseorang berbaju lusuh, tapi wajahnya tidak jelas karena tertutup rambut panjang dan topi caping. Sosok itu menunduk, lalu seperti sedang menyendok sesuatu dari panci dan meletakkannya ke mangkuk. Gerakannya pelan, lembut, dan setiap kali uap naik, kabut di sekitarnya berputar seperti menari. Ketua RT berteriak, "Siapa itu? Lepas topinya!" Tapi sosok itu hanya tertawa lirih. Suara serak berat seperti seseorang yang baru keluar dari dalam tanah. "Lapa," katanya, pelan. "Masih banyak yang belum kenyang." Salah satu warga berani maju, mengangkat obor tinggi-tinggi. Tapi begitu cahaya menembus wajah sosok itu, semua mundur serempak. Wajah itu bukan wajah manusia lagi. Kulitnya pucat, matanya hitam tanpa bola, dan di lehernya menggantung kalung dari potongan kuku dan rambut. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi hitam dan lidah panjang berwarna ungu tua. Gerobak itu tiba-tiba bergoyang. Panci mendidih sendiri, dan dari dalamnya muncul tengen-tengen kecil seperti mencoba keluar. Beberapa warga berteriak, menjatuhkan obor dan lari ke arah jalan. Tapi Anwar, yang berdiri di belakang, masih terpaku. Ia melihat sesuatu di sisi gerobak. Nama Pak Rahim yang mulai memudar, seolah sedang dihapus oleh uap panas. Lalu, gerobak itu perlahan meluncur ke dalam hutan, diiringi bunyi roda kayu yang berderit. Tidak ada yang mendorongnya, tidak ada manusia yang mengiringi. Hanya kabut, suara gamelan, dan aroma kuah panas yang menyesakkan dada. Keesokan harinya, polisi dan warga menemukan sisa di tepi hutan Potanggen roda, panci pecah, dan mangkuk yang masih hangat, seperti baru saja dipakai. Tapi tidak ada jejak manusia, tidak ada darah, hanya tanah basah yang berdenyut pelan-pelan, seperti masih bernapas. Pak Rahim pun hilang dari balai desa. Gembok pintu tidak rusak, rantai masih utuh. Namun di lantai, ditemukan bekas langkah kaki berwarna tanah menuju arah Sokawera. Sejak malam itu, setiap kali angin dari hutan bertiup ke desa, warga mencium bau kuah bakso, gurih dan amis bersamaan. Kadang-kadang terdengar suara gerobak berderit di kejauhan, dan engging-engging menggonggong tanpa henti. Anwar,
tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Pak Rahim di balik kabut, mendorong gerobak pelan sambil berkata, "Orang-orang lapar tak pernah berhenti datang, War." Dan dia selalu minta tambahan. Sampai sekarang, kalau kau melewati jalan menuju Sokawera saat dini hari, kadang kau akan melihat uap putih di antara pepohonan. Bau kuah itu masih sama, mengundang dan hangat. Tapi kalau kau berani mendekat, kau akan sadar, di atas panci itu, bukan daging sapi yang direbus, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih manusia. Dan bila kau mencium bau tanah dari arah itu, cepatlah pergi. Itu tanda bahwa gerobak bakso Pak Rahim sedang melayani pelanggan terakhirnya malam itu. Sudah seminggu berlalu, sejak gerobak bakso itu ditemukan mengepul di pinggir hutan Sokawera. Tapi rasa takut di desa Banyumas belum juga reda. Malam-malam terasa lebih panjang, ayam tak lagi berkokok, dan suara jangkrik yang biasanya menemani sepi, kini lenyap, seolah ikut bersembunyi. Anwar kini jarang bicara. Ia sering menatap jalan menuju hutan dari jendela rumahnya, memegang kalung kecil dari benang hitam yang diberikan ibunya, agar roh jahat tidak menempel. Namun setiap kali angin lewat, ia bersumpah masih mencium bau kuah bakso dari arah rimbun pepohonan. Kadang, saat malam benar-benar sunyi, terdengar suara roda gerobak berderit pelan. Crack-crack, seperti seseorang sedang mendorongnya di jalan berbatu. Anwar mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah warung bakso Pak Rahim yang dulu ramai. Hanya saja kali ini, semua orang di dalam warung menatapnya dengan wajah pucat. Mereka makan, tapi tidak berbicara. Sendok baradu, kuah diseruput, namun tidak ada suara selain itu. Saat Anwar mendekat, ia melihat apa yang ada di mangkuk mereka. Bukan bakso, melainkan potongan kecil jari manusia yang direbus sampai pucat. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan dari luar jendela, suara yang sama terdengar lagi. Krek, krek, roda gerobak. Tapi kali ini, ketika ia mengintip lewat celah tirai, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jalan. Tubuh kurus, memakai caping, memegang sendok logam panjang yang berkilat oleh cahaya bulan. Bayangan itu berhenti, lalu menoleh ke arah rumahnya. Sejak malam itu, Anwar tidak pernah tidur di kamar sendiri lagi. Keesokan paginya, warga berkumpul di musola. Mereka sepakat memanggil Kiai Samin, seorang ulama tua yang dikenal bisa menenangkan tempat angker. Kiai Samin datang dengan tongkat bambu dan tas kecil berisi kitab dan air doa. Lelaki tua itu menatap ke arah Sokawera dengan mata teduh, namun berat. Penguasa alas tidak sembarangan dipanggil. Katanya pelan, kalau sudah dikasih bagian, dia akan terus menagih. Kalian sudah mencium bau tanah kan? Itu tandanya dia belum kenyang. Warga menatap satu sama lain, takut namun tak bisa berkata apa-apa. Kiai Samin lalu memerintahkan agar malam itu mereka berkumpul di pinggir hutan untuk berdoa bersama, memutus jalur antara dunia manusia dan makhluk Sokawera. Menjelang tengah malam, mereka datang. Puluhan orang membawa obor dan air doa. Kabut mulai turun saat langkah mereka mendekati batas hutan. Suara gamelan samar terdengar lagi. Entah dari mana, Anwar ikut di belakang menggenggam tasbih kecil pemberian Kiai Samin. Hatinya berdebar keras. Begitu sampai di titik yang dulu ditemukan gerobak, tanah di sana masih berbekas basah. Meski hari itu tak turun hujan, udara dingin, bau tanah pekuburan kembali muncul. Kiai Samin duduk bersila, mulai membaca ayat-ayat pelindung. Warga mengikuti dengan suara bergetar. Tapi baru beberapa menit, obor mereka mulai bergetar sendiri. Api melengkung ke kiri, semua ke arah yang sama, seolah ada sesuatu yang meniupnya dari dalam hutan. Lalu terdengar suara Rahim. Bisikan berat itu menggema di antara batang pohon. Suaranya dalam, serak, seperti dari dada makhluk yang tenggelam di bawah tanah selama ratusan tahun. Beberapa warga langsung mundur. Ada yang menjerit dan jatuh. Kiai Samin tetap duduk, matanya terpejam. Jangan takut, katanya. Itu hanya ingin menunjukkan diri, tapi kabut makin tebal. Dan di tengah kabut itu muncul bayangan gerobak. Bukan ilusi, gerobak bakso Pak Rahim, bener-bener
ada di sana, lengkap dengan panci besar yang kembali mengepul. Panci itu mendidih sendiri tanpa api. Uap putihnya tebal, dan dari dalamnya keluar suara mendesis seperti daging yang direbus. Warga menutup hidung. Bau anyir dan amis begitu kuat, bercampur aroma daging gosong. Anwar melihat lebih dekat. Di atas gerobak tampuk tenggen-tenggen kecil yang bergerak pelan dari dalam panci. Seperti seseorang mencoba keluar, tapi terus ditarik ke bawah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah sosok yang sudah mereka kenal. Pak Rahim. Tapi bukan seperti dulu. Tubuhnya kini kurus kering, kulitnya keabu-abuan, dan matanya kosong seperti kaca. Ia berjalan perlahan ke arah gerobak, menatap warga tanpa emosi. Saya tidak bisa berhenti, suaranya berat. Kalau dia belum kenyang, kalian semua akan lapar. Warga Kiai Samin berdiri, mengangkat air doa, dan memercikannya ke tanah. Rahim, lepas dari pengaruhnya. Ingat, Allah. Tapi Pak Rahim hanya tertawa kecil, dan dari dalam panci, suara tangisan anak kecil terdengar. Dia lapar, Kiai, katanya. Aku cuma memasakkan dia. Uap dari panci tiba-tiba memanjang seperti kabut hidup, melilit kaki Pak Rahim, dan menariknya perlahan ke dalam. Ia tidak melawan, justru tersenyum. Dan sebelum tubuhnya lenyap ke dalam panci mendidih, ia berbisik, Sokawera sudah punya warungnya sendiri. Ledakan kecil terdengar, gerobak berguncang keras, obor padam semua sekaligus. Jalep total. Hanya tersisa suara gemericik kuah dan lengki langkah kecil menjauh ke dalam hutan. Ketika fajar tiba, warga menemukan hanya sisa panci terbelah dua, dan tanah yang hangat seperti baru dilalui api. Tak ada tanda Pak Rahim, tak ada bau gosong, tapi di tengah bekas tanah rebusan itu, ada mangkuk putih bersih. Di dalamnya tertulis dengan kuah kering, kalimat samar seperti tulisan tangan yang kenyang tak akan berhenti memberi rasa. Kiai Samin memerintahkan semua warga untuk tidak mendekati hutan lagi. Ia menyuruh mereka membakar sisa perawatan gerobak dan menabur garam di sekitar batas desa. Namun bahkan setelah itu, ketenangan tidak kembali sepenuhnya. Beberapa malam kemudian, Siti perempuan pelanggan tetap warung bakso dulu menghilang. Pintu rumahnya terbuka. Di meja makannya, ditemukan semangkuk bakso hangat yang belum tersentuh. Di atasnya, ada satu potongan rambut putih dan bau tanah basah yang sama. Kini, siapapun di desa yang bermimpi buruk akan menceritakan hal serupa. Mereka duduk di bangku kayu, di sebuah warung kecil bersinar lampu redup, dikelilingi kabut putih. Di depannya, semangkuk bakso panas tersaji, dan di balik gerobak berdiri Pak Rahim dengan senyum tenang. Coba saja, katanya dalam mimpi itu. Rasanya seperti hidup sendiri, dan jika mereka menolak makan, sosok di belakangnya akan keluar. Tinggi, rambut gimbal panjang, tubuh tanpa kaki, melayang di antara kabut. Dialah yang disebut Mbah Buntung, penguasa Sokawera, makhluk yang memberi kekayaan dengan syarat yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ketika terbangun, orang-orang yang bermimpi itu akan mencium bau kuah di hidung mereka, padahal tak ada apapun di rumah. Sejak malam itu, jalan menuju Sokawera ditutup. Tidak ada yang berani lewat. Bahkan, siang hari sekalipun. Tapi kadang, orang-orang yang pergi jauh dan melintas lewat jalan lama, mengaku melihat sesuatu di dalam hutan. Gerobak kayu beroda mengepul pelan di bawah pohon besar. Kadang, kalau mereka diam cukup lama, bisa terdengar suara lirih dari dalam kabut. Bakso panas, paru matang. Dan mereka bilang, kalau kau menoleh ke arah suara itu terlalu lama, kau akan mencium bau tanah yang sama seperti di warung Pak Rahim. Bau yang dulu membuat orang lapar, tapi sekarang, bau yang hanya menandakan satu hal. Gerobak itu masih berjualan untuk yang berani datang mencari rasa dari dunia yang sudah lama mati. Beberapa bulan sudah berlalu sejak kejadian di hutan Sokawera. Desa mulai kembali tenang, meski tak sepenuhnya lepas dari beang-beang rasa takut. Warung bakso Pak Rahim telah lama lenyap, dan nama Sokawera menjadi sesuatu yang pantang diucapkan malam-malam. Namun, sebagaimana luka yang tak pernah benar-benar sembuh, ketenangan itu ternyata hanya diam sebelum badai datang lagi. Suatu pagi,
Anwar sedang membantu ibunya di dapur ketika angin berhembus dari arah timur dari arah hutan. Bersamaan dengan itu, aroma kuah bakso yang sangat familiar masuk lewat jendela. Hangat, gurih, dan anehnya menggugah selera. Ibunya menghentikan gerak tangannya, menatap kosong keluar. "Anwar, kamu nyium bau itu juga?" Suaranya pelan, gemetar. Anwar hanya mengangguk. Ia tahu betul aroma itu aroma yang dulu hanya muncul di warung Pak Rahim. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu hal. Hari itu, angin membawa juga suara yang seolah datang dari kejauhan. Suara roda gerobak berderit pelan. Krek, krek. Anwar menelan ludah, menutup jendela, dan berusaha berpura-pura tidak mendengar. Tapi di hatinya, ia tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat lagi. 2 hari kemudian, pasar kecil di pinggir desa mendadak ramai. Orang-orang membicarakan satu hal yang sama. Ada penjual bakso baru, gerobaknya unik terbuat dari kayu jati tua, catnya kusam, seperti bekas terbakar. Tapi yang membuat semua orang tertarik adalah rasa baksonya. Kata orang, dagingnya empuk sekali, kuahnya gurih, bahkan tanpa tambahan sambal atau garam. Anwar yang mendengar kabar itu langsung merasa tak enak. Ia memutuskan untuk pergi melihat sendiri. Ketika ia tiba di pasar, kerumunan orang memang tengah memenuhi satu sudut. Di sana, seorang lelaki kurus dengan topi caping lebar sedang sibuk melayani pembeli. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup bayangan caping tapi suirannya. Suaranya membuat jantung Anwar berhenti sesaat. "Bakso panas, berumat," katanya dengan nada lembut yang terlalu familiar. Anwar membeku. Itu suara Pak Rahim. Ia yakin, tapi tak mungkin karena Pak Rahim sudah lenyap ke dalam panci di Sokawera. Anwar berusaha mendekat, namun saat matanya menatap gerobak itu lebih dekat, ia menyadari sesuatu. Di sisi kayunya yang sudah retak, terukir samar nama Rahim, tepat di tempat yang dulu ia lihat pada gerobak lama sebelum menghilang. Tangannya gemetar. Seseorang menepuk bahunya. "Anwar, kamu mau beli juga?" tanya temannya. "Bagus," sambil tersenyum. "Enak banget, dagingnya lembut," katanya, "dari sapi muda." Anwar menggeleng cepat, tapi Bagus sudah memesan 2 mangkuk dan menyerahkan satu padanya. "Udah, coba aja, gratis dari penjualnya," katanya buat yang pertama datang hari ini. Anwar menatap mangkuk itu, uap panas mengepul, aroma kuahnya begitu kuat hingga membuat pusing. Ia menahan napas, tapi pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengambang di kuah, kecil, putih, seperti kuku. Ia menjatuhkan mangkuk itu seketika, kuat, dan dari dalamnya meluncur keluar sesuatu yang membuat semua orang di sekitar berteriak. Sebuah jari kelingking manusia, pucat, dan sudah keriput. Gerobak itu langsung berguncang sendiri, panci di atasnya mendidih tanpa api. Orang-orang berhamburan, sementara penjual bakso itu perlahan menegakkan tubuhnya dan menatap Anwar dari balik caping. Senyum, itu senyum yang dulu pernah ia lihat ketika Pak Rahim menyajikan bakso dengan tangan sendiri. Pasar berubah menjadi kacau. Orang-orang berlari, sebagian menangis, sebagian lagi pingsan. Tapi gerobak itu tidak roboh. Ia tetap berdiri di tengah hiruk pikuk dengan panci yang terus bergolak. Anwar terpaku di tempatnya, antara takut dan tidak percaya. Penjual bakso itu menatapnya lama, lalu membuka mulut. "Kamu datang lagi, War." Suaranya berat, serak, tapi jelas sekali. "Aku belum selesai." Dia masih lapar. Tiba-tiba dari dalam panci terdengar suara anak kecil menangis, pelan, memelas, lalu berubah jadi tawa. Anwar mundur perlahan, namun tanah di bawahnya terasa licin dan basah seperti lumpur, tapi berbau amis. Air di bawah kakinya, genangan air berubah warna menjadi merah gelap. Lalu, tanpa peringatan, gerobak itu bergeser sendiri. Roda kayunya berputar dengan bunyi krek-krek pelan, namun pasti. Ia mulai bergerak ke arah jalan timur, ke arah hutan Sokawera. Dan di belakangnya, aroma kuah bakso menyebar ke seluruh pasar, menutupi bau darah yang makin pekat. Malam itu, warga desa kembali berkumpul. Mereka menutup semua akses ke pasar dan berencana membakar gerobak itu jika ditemukan.
Tapi Anwar tidak bisa duduk dia. Ia tahu kalau gerobak itu kembali ke Sokawera, artinya perjanjian lama akan hidup lagi. Dia tidak ingin itu terjadi. Jadi, saat malam tiba, ia membawa senter, golok, dan segenggam garam petuah dari Kiai Samin dulu. Ia berjalan menuju arah hutan, mengikuti bekas roda kayu yang masih menempel di tanah. Langit malam itu berat, bulan setengah tertutup awan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menuju tempat yang tidak seharusnya dikunjungi manusia. Namun di antara desir angin, terdengar pelan suara roda yang familiar itu. Krek, krek. Suaranya makin jelas, makin dekat. Dan ketika Anwar sampai di tepi Sokawera, ia melihatnya gerobak bakso itu berdiri di bawah pohon besar dengan uap tebal keluar dari panci. Anwar mendekat perlahan. Di belakang gerobak, Pak Rahim berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya kini tampak utuh. Hanya saja kakinya tidak menapak tanah. Pak Rahim, suara Anwar bergetar. Kenapa Bapak kembali? Pak Rahim tersenyum kecil. Aku tidak bisa pergi, War. Aku hanya pelayan. Dia yang memanggil. Sokawera lapar lagi. Angin dingin berhembus. Dan dari balik pepohonan muncul kabut yang berputar membentuk sosok besar, tinggi, hitam, tanpa kaki embah buntung. Sosok itu tertawa berat dan suaranya bergema di kepala Anwar. Dia berhutang. Kau semua makan dari dagingnya, tapi belum membayar rasa. Pak Rahim menunduk. Tangannya bergetar. Ampuni mereka, aku saja yang bayar. Kabut bergerak cepat, melilit tubuh Pak Rahim. Ia menjerit, namun tidak lama. Dalam sekejap, tubuhnya hancur menjadi abu, diserap oleh panci mendidih itu. Panci meledak, menghamburkan uap panas ke segala arah. Anwar jatuh terdorong, pandangannya berkunang. Tapi sebelum pingsan, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dasar panci, muncul wajah-wajah manusia yang ia kenal. Satu persatu, wajah bagus, wajah ibunya, bahkan wajahnya sendiri, memutar di permukaan kuah seperti cermin hidup. Ketika ia sadar, matahari sudah naik, hutan sepi, hanya tersisa bekas tanah hangus dan roda gerobak yang patah. Tidak ada panci, tidak ada tubuh, tidak ada suara. Namun di tangannya, ada sesuatu yang ia genggam tanpa sadar. Sendok logam, hangat, dan berbau kuah bakso. Di gagangnya tertulis ukiran samar. Yang lapar akan selalu mencari rasa. Anwar pulang dengan langkah lemas. Tapi ketika ia tiba di rumah, ibunya sedang duduk di dapur, menatap mangkuk di meja. Anwar, katanya lirih, tadi pagi ada orang ninggalin ini di depan pintu. Anwar mendekat. Di meja, mangkuk putih berisi bakso panas. Uapnya mengepul lembut. Dan di atasnya, melayang satu potong daging yang bentuknya sangat mirip jari manusia. Sejak hari itu, warga desa tidak lagi makan bakso. Tapi di malam-malam tertentu, ketika hujan turun dan kabut menyelimuti hutan, suara roda gerobak itu kadang terdengar lagi di kejauhan, menembus udara lembab. Bakso panas, berumat, dan siapapun yang mencoba mengikuti suara itu tak pernah kembali. Hujan turun deras malam itu, menimpa atap rama-rama di desa Banyumas, seperti jutaan paku kecil yang mengetuk ketakutan lama. Angin dingin berhembus dari arah timur, membawa aroma lembab dan samar bau kuah daging yang tidak seharusnya ada di udara. Anwar duduk di depan jendela, menatap derasnya hujan, sambil menggenggam sendok logam peninggalan malam di Sokawera. Sendok itu sudah ia bungkus dengan kain putih dan disimpan di laci. Tapi entah kenapa, malam itu benda itu muncul lagi di meja makannya, seolah ada yang sengaja meletakkannya di sana. Di luar, samar terdengar suara roda berderit. KRK. Bersamaan dengan itu dari Keohon, muncul cahaya redup berwarna jingga di balik kabut hujan. Seperti lampu warung, Anwar menegang di dada, jantungnya berdetak begitu cepat sampai terasa di telinga. Ia tahu, di arah itu tidak ada rumah, hanya jalan tanah menuju hutan Sokawera. Tak bisa menahan rasa penasaran bercampur takut. Anwar mengenakan jaket tebal dan membawa senter. Ibunya sudah tidur, dan ia tak ingin membangunkannya. Langkah kakinya berat,
tapi rasa ingin tahu menuntunnya keluar rumah. Hujan mengguyur tanpa ampun. Ketika sampai di ujung jalan desa, ia melihat sesuatu di antara kabut. Sebuah warung bakso berdiri tenang di pinggir jalan tanah. Padahal tempat itu dulu kosong. Warung itu sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, tapi terlihat hangat dari luar. Lampu minyak di dalamnya berayun, dan di balik gerobak tampak siluet seseorang sedang mengaduk panci besar. Aroma kuah menyengat, kuat sekali seolah mengundang siapapun untuk mendekat. Meski hujan deras, tak ada setetes air pun yang jatuh di sekitar warung itu. Seolah hujan enggan menyentuh tempat itu, Anwar berdiri terpaku beberapa meter di depan warung. Lalu terdengar suara yang sudah ia hafal betul. Bakso panas, Pak Rumet. Suara itu berat, tenang, dan datang dari dalam warung. Anwar menggenggam senter lebih erat. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Pak Rahim? Panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara kuah yang terus bergolak dan aroma gurih yang semakin menusuk. Ketika ia sudah cukup dekat, cahaya lampu warung menerpa wajahnya dan di antara asap dari panci, terlihat sosok yang sedang berdiri di balik gerobak. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Tapi wajah itu masih bisa dikenali. Pak Rahim. Senyumnya datar. War, katanya pelan. Kamu datang juga. Anwar mundur selangkah. Pak, Bapak udah nggak ada. Kenapa Bapak di sini? Pak Rahim menunduk, lalu mengambil satu mangkuk, menuangkan bakso panas dengan tangan yang tampak terbakar sebagian. Duduklah, makan, biar kamu tahu apa rasanya setelah perjanjian selesai. Perjanjian? Anwar bergumam. Perjanjian sama siapa, Pak? Namun sebelum sempat dijawab, dari arah belakang warung terdengar suara langkah berat menyeret tanah. Klak, klak. Dan kemudian sosok tinggi tanpa kaki, bertubuh hitam legam, muncul dari kabut belakang. Wajahnya kosong, tapi dari perutnya yang terbuka terdengar suara tangisan anak-anak kecil bersahutan. Itulah Mbah Buntung, penguasa Sokawera. Hujan tiba-tiba berhenti. Suara gemericik air berubah menjadi hening yang mencekam. Sosok besar itu melayang mendekat, menatap Anwar tanpa mata. Suaranya berat, menggema langsung di kepala. Dia masih punya hutang, kau yang memutusnya, kau yang harus menggantinya. Anwar menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aku nggak pernah ikut perjanjian itu. Mbah Buntung tertawa, suara tawa itu seperti kayu patah. Kau yang terakhir makan di warungnya. Kau yang mencicipi rasanya. Rasa itu bagian dari dia. Sekarang kau terikat. Anwar menatap ke arah Pak Rahim, yang kini menunduk dengan wajah menyesal. Maaf War, katanya pelan. Aku cuma mau mau anakanku nggak lapar lagi. Tapi yang kenyang bukan manusia. Uap tebal keluar dari panci, menyelimuti mereka bertiga. Dan di antara uap itu, Anwar melihat wajah-wajah orang desa. Wajah Bagus, ibunya, dan para pelanggan lama semuanya muncul di permukaan kuah. Menangis, dayam-dayam, tenggelam perlahan. Gerobak mulai bergetar, kayunya retak satu persatu. Panci mendidih makin kuat, menimbulkan suara seperti ribuan bisikan. Anwar mencoba mundur, tapi tanah di bawahnya berubah jadi lumpur merah. Menarik kakinya perlahan. Lepaskan dia, teriak Anwar pada makhluk itu. Aku nggak mau ikut. Namun Mbah Buntung hanya mengulurkan tangannya panjang, kurus, dengan kuku tajam seperti arang. Kalau bukan kau, maka desa ini akan lapar lagi. Pilih Anwar, kau yang jadi rasanya, atau mereka yang jadi ganti. Angin mendadak berputar kencang, lampu warung berkedip, dan dari dalam panci, sebuah tangan keluar, tangan kecil, pucat, menggenggam udara seperti meminta tolong. Pak Rahim menatap Anwar dengan air mata bercucuran. Maafkan aku, katanya, lirih. Tapi rasa harus ada yang melanjutkan. Dan tiba-tiba, tangan Pak Rahim mendorong Anwar ke arah gerobak. Anwar menjerit, tubuhnya menabrak sisi gerobak. Dan dalam sekejap, sesuatu menariknya dari dalam panci mendidih. Panasnya membakar kulit. Tapi yang ia dengar bukan lagi suara air, melainkan suara tangisan dan tawa yang menyatu jadi satu. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu yang aneh di pinggir jalan.
menuju Sokawera. Hujan telah berhenti, tapi tanah di sana masih basah dan di tengahnya berdiri gerobak bakso baru. Catnya masih segar. Dengan ukiran nama di sisinya, Anwar bakso rasa nyata di dalam pancinya. Hanya ada air bening yang masih mengepul. Tak ada jejak darah, tak ada bau anyir. Tapi di atas meja kecil di samping gerobak ada satu mangkuk bakso utuh. Kuahnya panas dan di atasnya tergeletak sendok logam yang sama. Orang-orang yang lewat hanya berani menatap dari jauh. Tak ada yang berani menyentuh. Tapi malam harinya, beberapa warga bersumpah melihat gerobak itu bergerak sendiri, pelan, menembus jalan licin menuju hutan. Dan dari kejauhan, samar terdengar suara familiar yang membuat bulu kuduk berdiri. Bakso panas, Pak Rumet. Sejak hari itu, warung bakso di Sokawera menjadi legenda baru. Tak ada yang tahu di mana gerobak itu berhenti. Tapi setiap kali hujan turun deras dan kabut turun ke desa, orang-orang mencium bau kuah yang sama hangat, gurih, menggoda seperti dulu ketika Pak Rahim masih berjualan. Ada yang bilang, jika kau mengikuti bau itu terlalu jauh, kau akan melihat warung kecil di tengah kabut. Di dalamnya seorang pemuda berpakaian lusuh menyambut dengan senyum tenang. Matanya kosong namun ramah. Bakso panas, Kak. Rasanya nyata, dan ketika mangkuk itu disajikan di depanmu, kau akan sadar satu hal yang mengerikan. Daging di dalamnya terlalu lembut untuk disebut daging sapi. Begitulah, warung itu akan terus muncul untuk mereka yang penasaran. Sebab di Sokawera, rasa bukan sekadar urusan lidah. Ia adalah perjanjian yang tak bisa dihapus, bahkan oleh kematian. Pagi di desa Sokawera datang dengan langit yang kelabu. Matahari enggan muncul, seolah takut menyinari tanah yang sudah terlalu lama diselimuti rahasia gelap. Sudah 3 hari sejak gerobak bakso, rasa nyata ditemukan di tepi hutan. Warga tak berani mendekat, namun rasa penasaran tetap menggantung di udara. Seperti kabut yang enggan pergi, bau kuah bakso itu masih kadang tercium di pagi hari. Samar tapi cukup kuat untuk membuat perut bergolak di antara rasa lapar dan takut. Dan pada hari itu, seseorang memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Namanya Kiai Samit, orang tua yang dulu pernah menyelamatkan desa dari arwah Sokawera. Ia datang dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya, membawa tas berisi kitab, garam, dan sebotol kecil air doa. Di pundaknya tersampir sorban putih yang tampak basah oleh embun pagi. Cukup sudah, katanya pelan. Malam ini, kita putuskan kutukan ini. Kalau tidak, Sokawera akan terus makan dari kita. Sore itu, langit berubah aneh. Awan bergulung hitam di atas hutan, kilat menyambar tanpa suara, dan angin berhembus dari arah timur dari tempat gerobak itu berada. Warga menutup pintu, menyalakan lampu, dan bersembunyi di rumah masing-masing. Namun Kiai Samin berjalan sendirian ke arah hutan. Langkahnya lambat, tapi pasti. Di tangannya, ia menggenggam sebatang tongkat kayu yang ujungnya berukir doa. Setiap kali langkahnya menapak, tanah seperti bergemuruh pelan. Ketika sampai di batas hutan, ia melihatnya gerobak bakso itu masih berdiri di tempat yang sama, kini dengan panci yang mendidih perlahan. Uap putih mengepul, tapi dari dalamnya bukan aroma daging, melainkan bau amis darah dan sesuatu yang lebih dalam bau tubuh manusia yang sudah lama direbus. Kiai Samin berdesis, Bismillah, lalu menaburkan garam di sekeliling gerobak. Tapi tiba-tiba, roda gerobak itu bergerak sendiri, krek, krek, berputar perlahan, seolah sedang bersiap untuk berjualan lagi. Hujan turun tiba-tiba, deras, tanpa peringatan. Kilat menyambar pohon besar di dekat situ, tapi Kiai Samin tak bergeming. Ia terus membaca doa, suaranya tegas meski bibirnya bergetar. Dari dalam panci, terdengar suara, Kiai, suaranya serak, seperti datang dari dasar air. Kenapa ganggu aku lagi? Uap menebal, lalu membentuk bayangan wajah dan Kiai Samin mengenalinya. Itu wajah Anwar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum samar terukir di bibirnya. Aku gak bisa pergi, Kiai. Aku harus gantiin rasa yang dulu. Kiai Samin menggigit bibirnya, menatap uap yang semakin padat. Anwar, dengar, kau bukan dia. Kau manusia, bukan rasa yang dikutuk. Namun suara itu tertawa pelan, lalu berganti menjadi suara berat lain
yang membuat udara di sekeliling hutan membeku. Manusia makan daging, tapi daging juga ingin makan manusia. Suara itu milik Mbah Buntung. Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat, dan dari balik kabut muncul sosok tinggi besar dengan tubuh tanpa kaki, melayang perlahan mendekati gerobak. Tubuhnya berlumur tanah dan rambutnya menjuntai basah seperti akar pohon. Dia sudah milikku, Kiai. Desa ini milikku. Rasa mereka sudah jadi bagian dari hutan ini. Kiai Samin mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan mulai melantunkan doa dengan suara keras. Ayat demi ayat memantul di antara pepohonan. Kabut menjerit, uap mendidih, berubah jadi pusaran gelap di atas panci. Dan dari dalamnya keluar tangan-tangan kecil. Tangan orang-orang yang hilang, Siti. Bagus, bahkan Pak Rahim. Mereka berusaha keluar, tapi setiap kali mendekati tepi panci, tangan hitam raksasa muncul dan menarik mereka kembali ke dalam. Suara tangisan dan tawa menyatu, membentuk bunyi mengerikan seperti 1000 mulut yang mengunyah bersamaan. Kiai Samin menggigil, tapi tidak berhenti berdoa. Ia menumpahkan air doa ke panci. Seketika, uap itu berubah warna dari putih ke merah pekat. Gerobak berguncang keras, roda kayunya pecah satu persatu. Suara Mbah Buntung bergema lebih keras. Berhenti, manusia! Kalau kau matikan api ini, rasa dunia akan padam. Tapi Kiai Samin hanya menjawab tegas. Lebih baik rasa hilang, daripada manusia jadi lauk. Tiba-tiba, panci itu meledak. Bukan ledakan api, melainkan semburan uap panas bercahaya merah. Kiai Samin terlempar ke tanah. Hujan berhenti total, dan di udara, semua suara lenyap. Ketika ia bangkit, dunia sekitarnya berubah. Hutan Sokawera kini tampak berbeda, lebih tua, lebih gelap. Dan di sekelilingnya ada warung-warung kayu kecil berdiri berjajar, masing-masing dengan panci dan tulisan berbeda. Bakso waras, bakso rasa, bakso nyata, bakso sukma. Setiap warung itu dikelilingi bayangan orang-orang yang tampak hidup, tapi matanya kosong. Mereka duduk di bangku, menyendok mangkuk masing-masing, makan tanpa henti, tanpa suara, dan di tengah semuanya, gerobak utama berdiri. Di belakangnya, berdiri Anwar, kini dengan wajah tanpa ekspresi dan kulit seperti lilin. Ia menatap Kiai Samin dan tersenyum samar. Kiai, sekarang aku paham, rasa nggak bisa dihapus. Rasa harus diteruskan. Mau coba satu mangkuk? Kiai Samin menunduk, membaca doa terakhir dengan segenap sisa tenaga. Tanah di bawah kakinya bergetar, angin melolong, dan warung-warung itu satu persatu retak seperti kaca pecah. Ketika pagi datang, warga desa menemukan tubuh Kiai Samin di tepi jalan, berbaring dengan tenang, tangan masih menggenggam tongkatnya. Wajahnya damai, tapi di dada bajunya ada bercak kuah kental berwarna merah tua. Gerobak bakso itu lenyap, begitu juga aroma kuah yang selama ini menghantui desa. Namun, di tempat tubuh Kiai Samin ditemukan, tanahnya terasa hangat dan di tengahnya tumbuh satu pohon kecil dengan daun berwarna hijau kehitaman, serta aroma aneh yang menguar dari batangnya. Aroma kuah daging. Warga memutuskan menutup jalan menuju Sokawera selamanya. Tapi malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun dan kabut menebal, beberapa orang mengaku melihat cahaya redup di balik pepohonan, seperti lampu warung yang baru dinyalakan. Jika kau diam cukup lama, bisa terdengar suara roda berderit pelan, krek-krek, dan kemudian dari arah hutan, suara lembut namun dingin menyusulnya. Bakso panas, rasa cuma malam ini aja, tak ada yang berani mendekat. Sebab orang-orang percaya, siapapun yang mendengar ajakan itu 3 kali, akan bangun keesokan paginya dengan mulut berbau kuah dan lidah yang tidak lagi merasakan apapun. Tahun-tahun berlalu, Sokawera kini sunyi, tapi kisahnya masih hidup di setiap bisik malam. Orang-orang masih memperingatkan anak-anak agar tidak menyebut kata bakso panas saat hujan turun, karena itu panggilan bagi yang sudah kenyang tapi haus rasa. Dan di suatu tempat di dalam hutan itu mungkin masih ada gerobak yang menunggu pembeli. Gerobak yang pernah dimiliki oleh manusia, dikuasai oleh makhluk tanpa kaki, dan kini dijaga oleh jiwa yang kehilangan lidahnya.
bagi yang tersesat ke Sokawera, dan mencium aroma bakso di antara kabut. Jangan berhenti, jangan menoleh, karena bisa jadi seseorang sedang berdiri di balik uap panas itu, tersenyum dengan mata hitam dan berkata pelan, "Bakso panas, baru mau rasa yang terakhir, Kak?" Dan jika kau menjawab, "Ya, itulah terakhir kalinya," kau akan merasa kenyang. Karena setelah itu, kau akan menjadi rasa berikutnya.